Shalom, selamat malam Ibu-Ibu KWJ yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam saat teduh KWJ Maranatha pada malam hari ini. Mari Ibu-Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengar akan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk malam hari ini karena kami boleh bersama-sama dimanapun kami berada. Kami akan mendengar firman-Mu. Biar Tuhan sendiri yang senantiasa memberkati kami dari hari lepas hari. Engkau Tuhan yang memberikan kami hikmat, Engkau Tuhan yang memberikan kami roh pengertian. Biar Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan yang mengurapi setiap kami, agar kami dapat mendengar dan mengerti akan firman yang disampaikan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan yang menyampaikan firman-Mu. Atas keterbatasan hamba-Mu ini, biar Tuhan sendiri yang menolong dan memampukan hamba-Mu, sehingga setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan yang akan terambil dari Yeremia 17 ayat 1 sampai dengan 18. Yeremia 17 ayat 1 sampai dengan 18. Mari kita buka bersama. Yeremia 17 ayat 1 sampai dengan 18. Pergumulan Nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka. Sebagai peringatan terhadap mereka, mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun, di atas bukit yang tinggi, yakni pegunungan di padang harta kekayaanmu, dan segala barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas dosamu di segenap daerahmu. Engkau terpaksa lepas tangan dari milik pusakamu yang telah kuberikan kepadamu, dan aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal. Sebab dalam murkaku api telah mencetus yang akan menyala untuk selama-lamanya. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, dan yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, betapa licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Seperti ayam hutan yang mengerami yang tidak ditelurkannya, demikianlah orang yang menggaruk kekayaan secara tidak halal. Pada pertengahan usianya, ia akan kehilangan semuanya, dan pada kesudahan usianya, ia terkenal sebagai orang bebal. Tata kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya, pengharapan Israel, Tuhan, semua orang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu?
biarlah ia sampai. Namun, tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak menginginkan hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku, semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Engkaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengajar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Ayat nats pada malam hari ini diambil dari Yeremia 17 ayat 17. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini mengambil tema mampu bertahan karena andalkan Tuhan. Mampu bertahan karena andalkan Tuhan. Mungkin ibu-ibu di rumah pernah mendengar lagu yang akan saya nyanyikan ini. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lagu ini sangat memberkati hidup saya, di mana Tuhan adalah satu-satunya sumber pengharapan kita di dalam kondisi apapun. Mungkin juga memberkati kehidupan ibu-ibu sekalian dimanapun ibu-ibu sekalian berada, bahwa Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita, baik dalam suka maupun dalam duka. Ibu-ibu sekalian, tak dipungkiri gonjangan di segala bidang sedang melanda kehidupan manusia di dunia saat ini. Hal ini menyebabkan banyak orang menjadi takut, iman tergoncang, dan mulai kehilangan pengharapan. Orang Kristen pun yang awalnya begitu semangat melayani Tuhan dan memulai segala sesuatu dengan roh, lambat laun semangatnya mengendor. Bahkan bisa jadi mereka tidak lagi hidup di dalam roh, tapi hidup di dalam daging. Firman Tuhan malam hari ini menegaskan bahwa sekalipun dunia berguncang, tetapi setiap kita yang hidup di dalam Kristus menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tuhan Yesus telah menerima segala kuasa di bumi dan di surga. Karena itu tidak ada yang tak mungkin baginya. Tidak perlu takut menghadapi goncangan, sebab Tuhan yang menopang dan melindungi kita. Penyertaan Tuhan atas orang percaya tidak akan pernah berakhir sampai kesudahan zaman. Sekalipun keadaan dunia serba tidak menentu, bagi orang yang hidup mengandalkan Tuhan ada pengharapan yang pasti. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang hidup mengandalkan Tuhan pasti dibuat berbeda oleh Tuhan, sehingga
tidak perlu takut pada musim-musim kering. Hidup mengandalkan Tuhan berarti tidak lagi hidup mengandalkan diri sendiri. Artinya, kita tidak mengandalkan kekuatan kita, kepintaran, kekayaan, bahkan kedudukan. Pemazmur mengingatkan kita bahwa kita ini adalah debu. Segala hal yang melekat pada kita tidak akan mampu menolong kita dari goncangan dunia. Sebab semuanya serba terbatas, termasuk umur kita juga ada batasnya. Begitu pula semua yang ada di dunia ini bersifat fana, pada akhirnya akan berakhir. Oleh karena itu tidak ada jalan lain selain kita harus seperti akar yang terus mendekat dan melekat pada sumber air. Sumber air itu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Kunci untuk bertahan di tengah goncangan dunia adalah hidup mengandalkan Tuhan. Demikian ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan pada malam hari ini senantiasa memberkati kehidupan kita dari hari lepas hari dan semakin menguatkan kita bahwa di dalam kondisi apapun, ketika kita sakit, ketika kita mengalami kesedihan, ketika kita mengalami sukacita, bahwa Tuhan senantiasa menyertai, Tuhan senantiasa melindungi, Tuhan senantiasa memberkati kehidupan kita dari hari lepas hari. Mari ibu-ibu sekalian, kita tutup renungan saat teduh kita pada malam hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biar firman-Mu ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami senantiasa mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami senantiasa mengerti apa yang Kau kehendaki di dalam hidup kami. Ajar kami untuk kami menjadi berkat dimanapun kami berada, bagi siapa saja yang membutuhkan pertolongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami semua kesehatan, perlindungan, damai sejahtera dan sukacita yang daripada-Mu senantiasa turun melimpah atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh doa permohonan kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.